kalian pelajari sejak SMP. Mungkin kalian sudah lupa, tapi jangan sering nanti di tes-tes yang lain. Meskipun bukan UTBK, UTBK mungkin adalah satu soal. Tapi jadi sering ada saya tes lain dan juga masuk. Ini adalah soal himpunan. Yang biasa kalian melihatnya itu kan diagram pen. Yang masuk gambar-gambar ini diagram pennya. Nah, sini kita lihat ya, ada beberapa gambar untuk diagramnya. Yang pertama, di sini yang di akhir itu yang di dalam. Kalau yang di akhirnya yang di dalam, maka aja. Kalau yang di akhirnya yang di luar, maka A komplement. Komplement ya. Nah, itu komplement. Lalu selanjutnya, kalau ada dua buah lingkaran, yang mana dia komplement, itu namanya selanjutnya, kalau ada dua lingkaran, tapi dia berbeda, nah, terus kita lagi konsepnya itu, kalau ada dua buah lingkaran, yang mana satu lingkaran ini dia sebenarnya B yang diambil. Ingat, dia kan B dikurangi. Nah, itu dia untuk dalam teknik ada kali kurang lebih. Apa izin orangnya? Oke, oke, bos. Ada rumus yang perlu diperhatikan dalam kita mengerjakan soal. S di sini menandakan banyak anggota ya. Anggota maksudnya contoh misalnya. Bisa. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada berapa banyak anggotanya? Maka N hanya itu sama. Itu dia. Itu yang namanya kalau menggunakan N. Jadi banyak anggota. Rumusnya itu adalah banyak anggota A diambil B sama dengan banyak anggota A tambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A irisan B. Ya, rumusnya. Nanti kita bahas pertanyaannya. Selanjutnya ada satu lagi yaitu adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu maksudnya semua yang ada di A itu ada. Itu. Himpunan bagian A itu A, himpunan bagian B. Jadi seluruh yang ada di A itu harus ada di B. Ini B-nya, A-nya itu yang di dalamnya. Itu namanya himpunan bagian. Oke, ini untuk konsep-konsep dasarnya. Kita mulai. Benar. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita mulai soalnya? Mulai. Silakan dibuka aktivitasnya ya. Kita mulai untuk mengerjakan soal-soalnya. Nomor 1. Diketahui himpunan semesta X di mana 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. X anggota bilangan asli. Jika A itu adalah himpunan bilangan prima, maka berapakah X? Maka anggota himpunan A itu apa aja? Oke, ini saya kasih apa ya? Baca ya. Ini untuk membaca konsep yang seperti itu adalah himpunan semesta sama dengan X di mana 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 12. X anggota bilangan natural. Natural itu sebenarnya bilangan satu. Nah, nanti kalian akan ketemu ini pada simbol-simbol seperti ini. Ada yang N nanti, ada juga yang R, ada yang Z. Ini paling sering kalian ketemu nanti. N itu bilangan natural atau bilangan asli. R itu bilangan real, Z itu bilangan bulat. Ya, jadi kalau kalian ketemu simbol-simbol seperti ini, kalian harus paham lagi.
Nah, jadi soalnya apa ya itu soalnya? Soalnya kita baca lagi ya. Diketahui himpunan semesta S sama dengan X, di mana satu kurang dari X kurang dari sama dengan 11 dan X anggota bilangan asli. Jika A adalah himpunan bilangan prima yang ada di dalam S, maka anggota himpunan di dalam S di dalam S maka himpunan anggota A. Nah, ini untuk mempersingkat saja. Coba kita lihat ya, S-nya berarti berapa aja sih? Kalau X-nya itu 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 12, berarti angka dari ini itu angka berapa aja? Angka yang di antara 1 dan 12. Ada berapa aja? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12-nya itu enggak? Ini ada sama? Betul. Kita lihat. Kita hanya mendefinisikan soal. Jangan soal. Ini hanya A-nya itu bilangan prima. Nah, bilangan prima yang ada di sini atau berapa aja? Prima itu yang nggak bisa dibagi oleh bilangan berapapun kecuali dirinya sendiri karena 5, 2, 3, 11. Ada lagi? 9. 9 bisa dibagi 3. Oh iya. Oke ya? 2, 3, itu satunya. Oh ya. Ya. Ada dulu nomor 2. Nomor 2. Katanya di sini diketahui himpunan A itu adalah X di mana X faktor dari 10. Berarti kalau kalian dicetak miring terus stop itu berarti mana kalian cetak oh iya iya iya. Iya. Banyak semua himpunan nah yang ditanya itu adalah himpunan bagian A. Nah yang itu ada nah cara menyelesaikan soal ini adalah pertama kita cari dulu yang banyak-banyak. X itu faktor dari 10. Faktor dari 10 berapa aja? 10 bisa dibagi berapa aja? Oke, ini ada. Kalau yang ditanya banyak himpunan bagian, banyak himpunan bagian nih. Rumusnya itu adalah himpunan bagian yang pakai rumus tadi itu adalah 2 angka n. Kalau yang ditanya banyak himpunan bagian, kalau yang ditanya banyak nilai A, banyak sekali berarti jawabannya ya. Tapi kalau yang ditanya banyak himpunan bagian, kata kuncinya di sini yang himpunan bagian. Maka rumusnya adalah 2 pangkat. Itu banyak. Oh, ada apa? Ya, 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Masih belum. Ada yang salah? Itu untuk nomor 2-nya. Oke, kita bahas dulu soal ya. Nomor 3. Nomor 3 tentunya di sini diketahui A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B-nya itu sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang ditanya itu adalah hasil dari A gabungan B-nya sama dengan. Nah, kalau gabungan berarti dia dipakai semua angkanya, baik itu dari A maupun dari B.
Yang penting dipakai. Kita gabungin deh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin semua. Selanjutnya kita ambil yang B. 2 udah ada belum? Udah. 4 udah ada belum? Udah. 6 udah ada? Belum. Tambahin. 8 udah ada? Belum. Nah, itu dia untuk gabungan. Jadi digabungin semuanya, tapi jangan sampai angka yang boleh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu untuk semua tiganya. Asal mudah ya. Kalau latihan beda pasti soalnya tahu juga bagaimana. Yang sebelah itu. Oke, nomor 4-nya. P-nya itu sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan Q-nya sama dengan X, di mana X kali 4 kali 3, dan X-nya kurang dari sama dengan 10. Dan tanya itu P irisan Q-nya sama dengan berapa? Oke, kita lihat dulu ya, Q-nya dulu. Oke, Q-nya itu yang kelipatan 3, berapa tadi? Ya. Nah, kenapa sampai 9 aja? Kurang dari 10. Makanya dia cuma 3, 6, dan 7. Nah, sekarang yang ditanya irisan. Kalau gabungan tadi digabungin dua-duanya. Kalau irisan cari yang sama aja. Yang mana yang sama aja? Berapa? 3, sama 9. Oke, untuk soal irisan. Ini kita bahas dulu contoh-contoh soal yang berbeda ya. Yang pertama tadi cuma nyari A-nya berapa. Yang kedua kalau soal kurang bagian. Yang ketiga soal dia gabungan. Yang keempat soal dia irisan. Oke. Sampai 1 sampai 4. Kalau ada yang mau nah, kita angkat lagi deh nomor 5-nya. Nomor 5-nya dulu yang masih datang juga. Nomor 5 di situ katanya M sama dengan A, B, C, D, dan E. Ini nilai M. Selanjutnya, nilai M itu adalah B, D, F, E. Yang ditanya M kurang N. Nah, kalau tadi kita udah bahas irisan sama gabungan, sekarang kita bakal perhatikan kurangnya. M kurangnya. Tantangannya adalah masukin nilai M semuanya. A, B, C, D, E. Ya, kita masukin dulu semua nilai M. Nah, katanya kurang M. Maka yang ada di M dihapus. B ada nggak? D ada nggak? Ada. M ada nggak? B ada nggak? Jawabnya tidak. A, C, E. Itu konsep dari pengulangan. Oke, itu dia konsep-konsep dasar di himpunannya. Saya yang membacakan terlebih dahulu. Ya, gampang. Gampangnya. Gak percaya lagi yang dijelasin sama latihan. Aku gak percaya lagi. Jangan ya, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, dari 1 sampai 5 dulu.
Saya lanjutkan dulu, tapi ini masih soal yang mudahnya. Saya cari soal yang mudahnya dulu. Nomor 9, 10, dan 11. Coba cek nomor 9, 10, dan 11. 9, 10, 11 kita analisis gambar. Nomor 9 itu A itu ada 1,3, B itu ada 25 di luar. Yang ditanya itu adalah anggota himpunan sama dengan. Coba jawabannya Pak. Nih. Himpunannya berapa sih? Himpunan A. Nomor 9, nomor 9. Ya, kalau gas. Jadi, santai dari nomor 9. Tiga dan 5. Ya. Nomor 10-nya juga masih soal mudah. Biar kita isi soal mudah itu. Nah, nomor 10 ini bentuknya kalau nomor 10. B min A. Karena dia sudah di B akhir, tapi yang bentuknya tidak ikut. Hanya jadi betul. Nomor 11. Tuh, ini varian yang seperti itu. Oh iya. Kita isi sama. Nah, nomor 11 sekarang coba kalian lihat jawabannya, yang yakinnya yang di luar. Yang yakinnya yang di luar. Ya, sama, tapi ini apa? Ini kan ada A, ada B, ada C. Pertama kita lihat yang nggak yakin dulu, yang dalam ini dulu. Yang dulu ya. Kita lihat. Ini kan kalau kita lihat mereka tidak ada yang dikasih sama kan? Kalau tidak ada yang dikasih satu, maka mereka A gabungan B gabungan C karena dikasih. Berarti ganti ya, tergantung bisa irisan atau dia bisa juga pengulangan. Ini ini A gabungan D gabungan C. Tetapi yang ditanya yang di atas itu, yang di atas itu di luarnya. Kalau yang di luarnya yang ditanya, maka tinggal A gabung B gabung C, tapi dia pakai. Kalau yang di dalamnya yang ditanya, yang garis hasilnya itu A gabungan B gabungan C. Tapi kalau yang di kotaknya di luar dari yang digabunginnya, itu dia tambahin aja komplemennya. Oke, ini soal mudahnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Nomor 11 dari mana? Nih. Nomor 11 kalau kita lihat ya, nomor 11 itu kita ambil dulu yang enggak diarsip. Ya, ABC kan nggak dihasil sama sekali. Kalau nggak dihasil sama sekali, itu gabungan. A gabungan B gabungan C. Nah, kan yang ditanya itu yang diarsip aja. Kalau yang diarsip aja berarti itu kebalikannya, benar nggak? Kalau kebalikannya, pakai aja. Oh iya. Itu sebelah. Tapi ini nomor 11 ini dikunci jawabannya salah. Jadi ini kalau misalnya dikunci jawaban salah, itu gimana? Oh, ya udah yang betulnya itu nanti pas kuis lakukan soal. Oh gitu. Nanti yang betul ini jawabannya harusnya ini, karena di penjelasan di jawabannya juga sebenarnya ini. Tapi di kunci jawaban dia dibuatnya seperti ini. Bandingkannya. Kesalahan orang, manusia namanya. Dia beda jadi aja, urut sama kayak aja.
Tapi kalau jawaban yang benar itu yang ini. Oke. Wow. Oke, itu untuk 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 terlebih dahulu. Silakan dipahami dulu untuk soal dasarnya. Ini gimana kalau naik tingkatnya? Apa? Oh, nomor 17 dulu ya. Boleh, cek nomor 17. Nomor 17. Masih dalam bentuk soal yang sama ya. Tapi yang biasanya di tengah ini. Nah, kalau kalian lihat nomor 17 ini, yang dihasilkan kan yang di tengah. Kalau yang di tengah yang dihasil, berarti instan gabungan atau jadi sana aja. Kan yang di tengah aja. Maka ini A misalnya B sama C ya, misalnya. Maka ini A irisan B irisan C. Kalau gabung itu sama. Nah, misalnya ini kita pindahin aja dulu B A C. Kenapa dipindahin sih? Karena soalnya karena ikut jawabannya seperti itu. Karena ikut jawaban sih, dia pilihan jawabannya seperti ini. Selanjutnya kita gunakan kayak konsep perkalian. Kita pisah B sama A, B sama C. B A irisan C. Kita gunakan seperti ini. Kita komutatifnya. Lalu nanti dari sini kayak konsep perkalian, balik lagi. B irisan A, satunya lagi. B irisan C. Kenapa harus B? Kenapa enggak A? Kenapa enggak C? Boleh A sama C, terserah. Cuman di jawabannya yang B. Oh, jadi boleh yang mana aja kita Boleh. Ya, sesuai sama pilihan jawaban. Karena dia pilihan jawaban adanya B, maka kita gunakan. Tapi sebenarnya jawabannya itu ini. gimana tadi kayak Nah, oke. Ini kan tadi yang dihasil yang di tengah. Nah, kalau yang dihasil yang di tengah, maka kita gunakan irisan. Irisan ketiganya. A, irisan B, irisan C. Paham dulu? ya. Nah, selanjutnya, karena di opsi jawaban A, B, C, ada, jawaban ini itu ada. Maka kita pecah dulu. Contoh misalnya ini saya buat A, B, C. Gitu lah. Nah, ini kita bisa buat jadi A, B, sama A, C. Oke? Ini A kali B sama C. Jadi AB sama AC. Benar nggak? Ini ya, untuk sifat yang kita pahami. Nah, maka dari situ, A irisan B irisan C. Nah, ini bisa aja kita langsung buat jadi A irisan B irisan C. Sebenarnya boleh aja. Ya, boleh. Yang penting ada dalam kurungnya, boleh. Tapi kalau ini kan dia jawabannya jadi boleh konsep ini A irisan B irisan A irisan C. Kalau kita pakai yang sini, oke? Dan dalam kurung B. Nah, jawaban belum ada. Nggak ada nih jawaban. Ya udah kita balik lagi. Jadi B irisan A irisan C. Maka di sini dia jadi B irisan A irisan B irisan C. Jadi tergantung opsi jawabannya. Tapi kalau dia isi ya, jawabannya ini. Udah cukup sampai sini. Gak usah diribet-ribetin deh, cukup sampai sini. Kalau dia di isian atau esai, cukup sampai sini aja. Tapi karena ini pilihan ganda, di jawabannya nggak ada ini, maka harus kita pikir lagi. Ini kalau jawabannya ada yang itu pakai gitu. Pakai yang ini. Ini bentuk paling sederhananya tuh ini. Bentuk paling sederhananya tuh yang ini. Nah, itu ya. Itu dia. Oke, masih ada yang mau tanyakan? Silakan tanyakan dulu. Apa? Jelas kan? Berapa banyak bentuk yang benar?
Nah, teman-teman yang sampai sih, karena berapa banyak biasanya. Dia itu konsennya itu dia hitungannya ada berapa? Nanti kita bahas ya. Oke, ini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan yang dulu. Yang ini. Nah, kalau dari saya sih ya, banyak-banyak yang kalian lihat soal-soal yang seperti ini. Karena ini tuh sangat sering, nggak sering lagi saya bilang sangat sering. Munculnya himpunan itu soalnya yang bukan gambar ini. Mau dia di psikotes dan lain sebagainya itu seringnya itu munculnya bentuk gambar ini. Yes. Yang ditanya itu ini tuh apa artinya? Bukan yang bentuk seperti ini, karena ini tuh udah. Tapi kalau yang di soal-soal PKA dan lain sebagainya, kalau dari pengalaman saya yang sering mengerjakan soal ini, yang sering muncul itu bentuk gambar yang gimana cara kita menganalisisnya agar dapat jawaban tersebut. Kita akan apa? Ikut semua di Oktober, Oktober, November. ikut semua kita. Ya. Berapa hari emang kamu? 4 hari kak. Belum banget. Belum ada simulasinya. Kalau simulasi berarti kan belajar dong. Nggak gitu konsepnya. Semoga kalau nggak hari Kamis, Kita masih banyak hari apa ya? Kamis sih yang paling reservas. Rabu. Kalau nggak salah nih kalau kalian buka SNBT ya, SNBP ya. Itu kan untuk kalian jadi SNBP, jadi jangan anggap sepele. Yang mau ikut di SNBP, kecuali kalian yang mau ngomong ke SNBT. Ya, oke. Kamu beliau ini lagi tapi Bersih. belum. Ini kalau ada buku kemarin. Memang sih 80 ya. Ya top 3. Oh ya, kalau udah belajar sampai mana? Princess offset. Jadi nggak. Princess offset. Sama jadi tiga. Kalian belum ngerti. Belum apa belum pesan jadi enggak? Yang sama Ya. Lu aku sini. Enggak. kalau pada saya sih ya, kalian bisa tanya ke gurunya ya. Belajarnya tadi kita tahu dengan berguru. Oh, ini baru gimana?
Oh, soalnya kalau ini ya, SNBT, SNBT itu banyak soal ya. Dari kelas 11. Oke, oke, oke. Ini udah. Satu sampai empat ini udah. 1 sampai 4 udah. Sampai 4 ya. Bisa. Terlalu lama. Satu. Ini kenapa ya? Ya. Jemput dong. Yang saya lanjutannya Nama 6. Nama 6 aslinya itu sama dengan 1, 2, 3. B-nya itu sama dengan 3, 4, 5. C-nya itu sama dengan 2, 6. Dan tentunya kita gabungkan. Dan satu, lima. Gabung. Bisa. Kalau gabungan itu dua. Kalau ini gimana ya? Kalau gabungan kan tadi dipakai semua. Kalau ini tadi yang sama. Nah, sebenarnya ada, 2 ada, 4 ada, 6. Jauh ya. Orang. Yang 1, 3, 5 itu kalau kurang. Oh iya. Kalau irisan itu cari yang samanya. Ya. Dan nomor 6-nya. Nah, nomor 7 ya sulit ya, sulit sih. Nomor 7 itu di sini itu tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. D-nya itu sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, tuh, dan juga dia yang ada AB-nya. Contoh ini kan S itu semuanya. Tuh. Sekarang kita lihat aja. Caranya gini. Untuk soal seperti ini, coba cari macam X itu. X sambil apa yang bisa
Ya, irisannya. Ya, kalau yang tadi yang nggak ada. Gimana? Ya, sama juga. Kalau kekurangan yang ada. Ini kan irisan ini. Kalau itu komplemennya komplemennya komplemen itu nanti nggak ada sih ya, ada tapi nggak ada. Dari satu dong, empat, lima, enam, tujuh lah. Kan yang sendiri tiga lima empat. Semestanya kan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya. Yang irisan B yang ikut itu tiga sama kalau komplemen. Ya, kalau komplemen berarti mereka lebih. Nah, contoh lainnya. Kan kita tahu irisan B. Nah, irisan B-nya. Saya ikutin ya. Sekarang kita coba deh biar lebih paham. Ada bumi. Ada bumi berapa? Ya. Oh iya. Nah, kalau gabung baik komplemennya sama itu ya. Yang tanya kurangnya A irisan B komplemen dikurangi A gabung B irisan B komplemen tadi ya 6, 7, 8. Ya, kalau dia dikurang 7 ada di sini. Coret, 8 ada di sini. Coret, berarti hasilnya sisa 1, 2. Oke, itu dia silakan dipahami dulu. Agak pusing. Silakan dipahami. Ini setelah itu ya. Siapa sih? Kita bahas satu soal lagi soal tentang di sini baru kita akan soal dari oh no satu soal lagi oh soalnya itu adalah soal nomor 8 ada ini kita pakai rumus ini diketahui yang A sama dengan 15 NB sama dengan 20 NA irisan B sama dengan 7 yang ditanya anggota dari A gabungan B dikurangi dengan A irisan B. Di ruang itu jumlah apa nih? Iya betul, banyak angka bukan jumlah, banyak angkanya. Betul.